Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kembali kita ada di dalam rumah Tuhan. Kembali kita ada di dalam hadirat Tuhan. Karena kita datang hanya untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena kita mau bersyukur untuk segala kebaikannya, penyertaannya, perlindungannya di dalam kehidupan kita hingga sampai hari ini. Kita mau bersyukur Bapak Ibu Saudara. Jangan pikirkan beban kita, jangan pikirkan apa yang menjadi masalah kita. Kita mau memandang Tuhan saat ini, memuji Dia, menyembah Dia. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami sungguh bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Walau kami masih mengalami banyak pergumulan kehidupan, tetapi satu hal yang kami percayai, kami dapat mengucap syukur itu karena kebaikan-Mu lagi. Kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau memberikan terbaik kepada-Mu Tuhan. Pujian dan penyembahan kami, karena itu yang kami bawa di hadapan-Mu. Hidup kami, hati kami juga kami bawa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami mau menaikkan syukur Tuhan. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan.
Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Tanda Bapak untuk bagi diri. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, sembah Tuhan. Engkau kami sembah Tuhan, hanya Yesus yang kami sembah, hanya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu, hanya kepadamu kami menyembah, hanya Engkau Tuhan, hanya kepadamu kami bawa korban syukur, hanya kepadamu, hanya padamu
Ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Kau layak disembah, Bapa layak terima pujian. Bapa layak terima pujian. Bapa layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Engkau layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Hanya Yesus Tuhan. Hanya Engkau Raja Yesus. Haleluya. Engkau layak agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sekali lagi, Engkau layak terima pujian. Engkau layak terima pujian. Engkau layak agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, puji-pujian hanya bagi-Mu Yesus yang layak menerimanya. Karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, sebentar kami akan bersuka cita memberikan terbaik. Pujian penyembahan lagi kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menari di hadapan-Mu. Kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami datang hanya untuk memuji dan memuja Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sertai berkati ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Lebih semangat lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka di dalam. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka di dalam. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita. Sekali lagi saya katakan bahwa kita sudah ada dalam hadirat Tuhan. Jangan sia-siakan saat ini. Mungkin melalui firman yang kita dengar saat ini, kita akan mendapatkan satu hikmat, jawaban-jawaban doa kita, mungkin kekuatan bagi jiwa kita saat kita menghadapi masalah. Kita mungkin juga akan menikmati firman Tuhan menguatkan hati kita yang mungkin saat ini sedih karena suatu hal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau fokus kepada firman Tuhan. Sekali lagi, jangan sia-siakan waktu ini. Perhatikan, dengar, buka hati kita untuk terima firman Tuhan. Karena firman-Nya akan menguatkan iman kita, hati kita. Sambil berjalan, persembahan yang pertama diberikan, kita akan pujikan tuntunan ilahi. Haleluya. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang dapat hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bila rohmu bekerja, tak ada
berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Yang hatinya terbuka, angkat tangan saudara. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi dengan lembut. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari kami bergerak Tuhan, setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari kami mau berjalan, setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Beri kemuliaan bagi Yesus. Kami mau dituntun oleh-Mu lagi Tuhan, dan kami mau mengikuti jalan-Mu lagi Tuhan. Itulah bagi kami yang rindu, hati kami terbuka untuk menerima lawatan-Mu lagi, untuk menerima sentuhan tangan-Mu lagi Tuhan. Biarlah firman yang Kau beritakan Tuhan mengubah setiap hati kami, mengubah perasaan kami, pikiran kami. Kami mau lebih lagi mengikuti jalan dan langkah-Mu Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat di akhir zaman ini Tuhan. Agar kami hidup di dalam kebenaran-Mu lagi Tuhan, sehingga hidup kami
dapat terus mempermuliakan Engkau Yesus, Tuhan dan Raja kami. Tuhan, urapi dan berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kekuatan ilahi melingkupi Bapak Gembala Tuhan. Roh Kudus-Mu menguasai Bapak Gembala Tuhan, sehingga beliau dengan tubuh yang sehat lagi memberitakan firman-Mu. Dan kami semua jemaat-Mu, domba-domba gembalaannya, mau memperhatikan lagi dengan sungguh-sungguh Tuhan. Sekali lagi kami tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan saat ini Tuhan, karena kami mau bertemu, berjumpa dengan Engkau, merasakan lawatan-Mu, merasakan jamahan-Mu lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami hati seorang hamba Tuhan, dan telinga seorang murid yang mau belajar dan mau diajar oleh firman-Mu. Sekali lagi, Engkau melihat hati kami yang terbuka, lawatlah kami Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami naikkan, kami peraskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Pagi hari ini, firman Tuhan akan dilayani Bapak Gembala. Bapak saya serahkan. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Tema khotbah pada pagi hari ini dilahir barukan. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, nah jadi akibat dosa, ya manusia akan mengalami kematian yang kekal. Maka kita melihat di dalam Yesus, manusia itu dilahir barukan, artinya diperbaharui kembali, ya, supaya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, pada pagi hari ini saya minta kembali jemaat dengarkan firman Tuhan dengan baik, ya, supaya setiap firman Tuhan itu merupakan satu benih, ya, yang tertanam atau termeterai dalam kehidupan saudara. Pada hari-hari ini kalau saudara tidak penuh firman dan Roh Kudus, saudara akan dilibas, ya, oleh keadaan-keadaan dunia ini yang makin kacau. Ya, kita melihat, ya, pengajaran-pengajaran sekarang sampai ada gereja besar, ya, waktu gembalanya mengajarkan sesuatu yang keliru, ya, tapi jemaatnya itu membela mati-matian. Dia bilang, gembala saya adalah Tuhan Yesus yang kedua. Bukan main ini, ya, karena memang pelayanan Bapak Gembala ini, ya, sikap perbuatan segalanya luar biasa baiknya, ya. Tapi perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan manusia itu adalah imannya, ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 15, tapi kita baca ayat 1 sampai 8 saja. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh,
ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Amin. Amin. Di dalam pembacaan ini kita dapati pertemuan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nikodemus adalah ahli Taurat atau guru besar pengajar bangsa Israel. Bertemu Tuhan Yesus pada waktu malam hari ini. Nikodemus memiliki konsep yang dipahami bahwa Israel itu umat Allah. Dengan hukum Taurat, Israel pasti selamat. Ya, itu konsep yang dipahami oleh Nikodemus. Nah, karena kalau ditulis di dalam Roma pasal 10 ayat 5, ini Rasul Paulus mengutip, ya. Coba bacakan saja Rom 10 ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Karena Nabi Musa menulis tentang kebenaran itu karena hukum Taurat. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat, ya, itu pasti hidup. Yang dipahami Nikodemus, manusia itu harus beramal dan memiliki perbuatan baik dan moral yang baik untuk masuk surga. Ya, ini satu konsep, ya, di mana, ya, yang dibawa oleh Nikodemus, ya, tentang pengajaran Taurat pada bangsa Israel. Nikodemus ini tidak memahami korban domba di dalam Taurat itu atau tuntutan Taurat itu tidak bisa menghapus dosa, ya, karena korban domba itu hanya bayangan korban Tuhan Yesus disalib, ya. Nah, korban domba itu untuk pendamaian dosa bagi bangsa Israel, itu belum sempurna, ya. Jadi apapun kebaikan yang dilakukan manusia tidak bisa melepaskan ikatan dosa. Kalau ada manusia memiliki karakter moral sebaik apapun, itu tidak bisa melepaskan dosa. Ya. Itulah sebabnya di dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor, ya, atau kain najis, karena adanya dosa, ya, di dalam kehidupan manusia. Bacakan 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran hukum pada Allah. Kita melihat waktu manusia pertama diciptakan, yaitu Adam, dan Allah memberi perintah kepada Adam. Adam, buah ini, satu ini jangan engkau makan. Kalau engkau makan, engkau mati. Tapi tetap dimakan oleh Adam. Adam ini merendahkan peringatan Allah. Adam ini merendahkan firman Allah. Akibatnya kematian kekal yang terjadi pada Adam dan juga kepada seluruh keturunan manusia. Jemaat yang kasih dalam Yesus, banyak orang Kristen kena tipu daya setan, merendahkan firman Allah. Ya. Itulah sebabnya
Maaf, saudara mungkin melihat saya aneh. Kenapa Bapak Gembala kalau khotbah sering menangis? Ya. Jemaat yang kasih dalam Yesus, ini karena saudara tidak paham. Ya. Roh yang ada di dalam. Nah, saya mengerti. Waktu saudara mendengar firman, saudara tidak konsentrasi. Ya. Nah, itulah sebabnya. Seringkali saya sampai menangis. Karena saudara tidak mengerti. Coba yang seperti Adam. Dia meremehkan firman Allah. Ya, dampaknya dia mengalami kematian kekal. Ya. Banyak orang Kristen, waktu firman Allah disampaikan, apalagi kalau di dalam satu gereja yang besar. Mungkin omong sana, omong sini, mungkin main gadget dan sebagainya. Ya. Karena ya saya tahu dampak dan akibatnya. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Tidak mendengar firman dengan sungguh-sungguh berakibat tidak timbul iman. Tanpa iman, saudara mati kekal. Ya. Jadi ini perhatikan. Ibadah itu suci. Ada hadirat Allah. Karena firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul, aku hadir di tengah-tengah mereka. Nah, ini seolah-olah dianggap biasa. Ayat sesuatu yang biasa. Ya. Jadi perhatikan, ibadah itu suci. Ada hadirat Allah. Jangan saudara samakan seperti saudara ada di dalam mall. Atau saudara pergi ke mall. Mungkin saudara tertawa-tertawa sambil main gadget apa. Itu kalau saudara di mall. Ya. Nah, kalau saudara ya ada di rumah Tuhan, ada hadirat Allah. Ya, jadi perhatikan. Kalau saudara sepelekan ibadah, saudara tidak bisa merasakan kuasa firman yang saudara dengar. Dampaknya saudara menjadi orang Kristen yang tidak berkualitas imannya. Ya, takut, masih ada rasa takut. Ya, jadi dalam keadaan dunia ini masih mengombang-ambingkan ya kehidupan saudara. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Arti dosa yang lain adalah meleset dari sasaran. Jadi akibat dosa manusia itu keluar dari jalur rencana Allah. Yaitu kehidupan yang kekal, kudus di sorga. Akibat dosa manusia dalam kenajisan yang mematikan. Nah, ini tidak dipahami. Nikodemus ini, guru besar bangsa Israel, tidak memahami. Ya. Jadi, ya, ini perhatikan. Ya. Jadi kita melihat ya akibat dosa manusia dalam kenajisan yang mematikan. Yang ada pada manusia adalah kematian kekal. Ya, maka kita melihat di dalam ayat yang kedua di pembacaan yang tadi, Nikodemus ini tanya mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Nikodemus ini ngerti, tahu
Tidak ada manusia yang bisa melakukan mujizat-mujizat seperti Tuhan Yesus. Kalau bukan dari Allah. Itu yang diketahui oleh Nikodemus. Siapakah Tuhan Yesus ini? Ya, dia tidak tahu. Bangsa Israel itu menunggu ya juru selamatnya, menunggu Mesias. Waktu Mesias itu ada di depannya, ya, yaitu ada di depan Nikodemus. Nikodemus nggak tahu, ya, karena pengajaran Taurat, ya itu belum, ya, mengajarkan tentang, ya, pekerjaan-pekerjaan roh. Kita melihat bangsa Israel itu tidak tahu. Yang ditunggu itu sudah datang. Tuhan Yesus itu melawat umatnya Israel. Ya. Coba waktu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang berdosa. Ya. Perempuan Samaria yang berdosa saja tahu. Kalau dia ya menantikan Mesias yang ditunggu-tunggu bangsa Israel. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, "Akulah dia." Ya. Perempuan Samaria ini langsung percaya, lari ke kota, bicara sama orang Samaria, seluruh Samaria ya diselamatkan, percaya bahwa Yesus itu Mesias. Padahal orang Samaria ini termasuk dianggap ya bangsa yang berdosa karena kawin campur. Bangsa ya yang murni itu adalah bangsa Yahudi, bangsa Israel. Tapi justru bangsa Israel, Yesus ada di depan bangsa Israel, mereka tidak mengenal. Bahkan berapa kali Tuhan Yesus mau ditangkap, mau dilempar batu, ya. Maka sampai di dalam Yohanes 8 ayat 24 Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, maksudnya Mesias, engkau akan mati di dalam dosamu. Ya. Karena tidak percaya. Ya. Nah, kita kembali. Nikodemus ini guru besar, ahli Taurat, pengajar bangsa Israel. Dia cuma tahu, tidak mungkin manusia bisa melakukan mujizat seperti Tuhan Yesus kalau bukan dari Allah. Tapi sayangnya Nikodemus tidak tahu kalau bahwa Yesus inilah Mesias. Ya. Nah, itulah sebabnya seringkali kalau saya seringkali bicara dengan seseorang, ya, seringkali saya mengingatkan, ya, belajar teologi itu bagus, bukan tidak bagus, bagus. Tapi jangan abaikan apa yang Tuhan sudah berikan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu menolong. Roh Kudus itu senantiasa mengajar, mengingatkan kita. Maka orang Kristen itu harus penuh Roh Kudus dan firman. Ya. Kalau tidak demikian, dia akan ya tersesat ya dengan pengajaran-pengajaran yang simpang siur ini. Nah, Nikodemus mengatakan, kalau engkau bukan dari Allah tidak mungkin bisa melakukan mujizat-mujizat ini. Nah, karena di mana Nikodemus ini melihat kemahakuasaan Tuhan Yesus. Air dijadikan anggur.
oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, 5 roti dan 2 ikan yang makan 5.000 orang. Siapa yang bisa melakukan ini? Orang kusta itu najis. Kalau orang kena kusta, ya itu pasti ketularan kenajisannya. Tapi orang kusta dijamah oleh Yesus. Kusta itu tahir, kusta itu lenyap. Nah, menunjukkan kekudusan Yesus itu adalah kekudusan Allah. Ya. Maka kekudusan Yesus itu mematikan kutukan dosa. Itu gambaran orang najis. Ya. Belum ya melihat bahwa Yesus ini berjalan di atas air. Mana ada manusia biasa bisa berjalan di atas air? Ada badai yang begitu besar ditundukkan. Ya, Tuhan katakan, tenanglah, badai itu tenang. Mana ada manusia ya yang bisa melakukan seperti ini? Kita melihat ya, orang yang mati 3 hari itu sudah busuk. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, keluarlah. Ya, dan orang yang mati 3 hari itu keluar. Nikodemus ngerti, tidak mungkin ini bisa dilakukan oleh manusia kalau bukan dilakukan oleh Allah. Maka Tuhan Yesus, Nikodemus tanya tentang mujizat-mujizat ini. Ya, itu ayat yang kedua. Tapi kita melihat ayat yang ketiga, Tuhan Yesus itu tidak menjawab tentang apa yang ditanya oleh Nikodemus. Mujizat-mujizat ini dilakukan dari mana? Jadi seolah-olah apa pertanyaan Nikodemus dan jawaban Tuhan Yesus itu tidak nyambung. Wong sing ditanya mujizat-mujizat, Tuhan Yesus jawab di dalam ayat yang ketiga. Coba bacakan ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah ini seperti gak nyambung. Yang ditanyakan mujizat-mujizat, Tuhan Yesus menjawab tentang manusia harus dilahirkan kembali. Karena Tuhan Yesus melihat Nikodemus adalah guru besar bangsa Israel, pengajar kebenaran Taurat. Jadi yang diperlukan Nikodemus ini bukan mujizat-mujizat, tapi keselamatan jiwa manusia yang harus dipahami oleh Nikodemus yang adalah guru besar, pengajar kebenaran Israel ini. Ya. Tuhan Yesus menjawab apa yang dibutuhkan Nikodemus itu bukan mujizat, tapi manusia harus dilahirbarukan. Ya. Kelahiran baru itulah yang menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus katakan untuk melihat kerajaan Allah, manusia harus dilahirkan kembali. Artinya dipulihkan kembali. Ya. Jadi dengan kata lain, dosa itu harus dikosongkan, dilenyapkan, manusia dilahirbarukan, dipulihkan ya, menjadi semula menurut rupa dan gambar Allah. Ya. Nah, akibat dosa Adam ini menjadi manusia daging. Ya. Akibat dosa manusia ini mati kekal. Coba bacakan Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
Ya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan manusia harus dilahirkan kembali dari Allah. Allah di sini berbicara tentang Bapa. Ya. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kalau dilahirkan dari Bapa, ada satu kehidupan yang baru. Kehidupan kekal. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan konsep yang diajarkan Nikodemus tentang manusia itu harus beramal, ya, memiliki kebaikan, memiliki moral yang tinggi, ya. Itu hal jasmani yang tidak menyelamatkan karena adanya dosa pada manusia. Jadi adanya dosa pada manusia itu tidak bisa dilenyapkan dengan manusia itu berbuat baik. Tidak bisa. Ya. Nah, Tuhan Yesus tahu apa yang diajarkan tidak bisa diterima Nikodemus. Bacakan ayat yang ke-12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Nah, kita melihat Tuhan Yesus menjelaskan pada Nikodemus, kamu tidak percaya kalau aku berkata, ya, kata tentang hal dunia, lebih-lebih kalau berbicara tentang hal surgawi. Ya. Jadi Nikodemus itu tidak akan percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang masuk kerajaan surga itu harus dilahirkan kembali. Itu Nikodemus tidak bisa menerima. Karena Taurat adalah hukum yang Allah berikan pada bangsa Israel, umat Allah. Dan menurut Nabi Musa, Taurat itu adalah kebenaran. Orang yang melakukan, dia akan hidup. Sebenarnya Nabi Musa tidak salah, orang yang melakukan Taurat, dia akan mengalami hidup. Ya. Tapi tidak ada satu bangsa Israel yang bisa melakukan Taurat. Ya. Nah, kita kembali, ya. Coba bacakan Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mulai menjelaskan kepada Nikodemus bahwa adanya dosa pada manusia, itulah yang mematikan manusia. Jadi adanya dosa itu mematikan manusia. Nah, kita melihat, ya, Tuhan Yesus, ya, mengutip apa yang terjadi bangsa Israel di padang gurun waktu keluar dari negeri Mesir dan dipimpin oleh Nabi Musa. Ya, di padang gurun Israel ini banyak yang mati digigit ular karena berdosa kepada Allah, melawan Allah, bersungut-sungut kepada Allah, memberontak kepada Allah. Itu bangsa Israel. Ya. Akhirnya Tuhan perintahkan ular-ular yang berbisa itu. Dan banyak bangsa Israel mati digigit ular. Ya. Bacakan Bilangan 21 ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Perhatikan firman Tuhan dengan baik, ya. Kalau saudara mengerti saya bicara dari pertama, sekarang ya di pertengahan, saudara nanti akan mengerti. Ya. Dan kita melihat, ya,
akibat dosa bangsa Israel mengalami kematian. Tapi waktu bangsa Israel berteriak-teriak kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa berteriak kepada Allah. Dan Allah perintahkan supaya membuat patung ular tembaga. Dan supaya ular tembaga itu ditaruh di tiang yang tinggi supaya bisa dilihat. Jadi kalau orang yang digigit ular itu akan sembuh waktu melihat patung ular tembaga. Musa cuma perintahkan, banyak yang mati di padang gurun karena digigit ular. Nah, sebelum mati, ngomong kasarnya kalau mereka mau sekarat, mau mati, Nabi Musa perintahkan, ayo lihat, pandang itu, patung ular tembaga itu. Waktu mereka melihat patung ular tembaga, mereka sembuh. Nah, itu bayangan Tuhan Yesus disalib karena menanggung dosa manusia. Bayangan keselamatan itu dari Tuhan Yesus. Maka di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, atau Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ayat ini jelas. Tapi hari-hari ini ada yang mengkhotbahkan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Nah, kita melihat Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa manusia itu memerlukan juru selamat karena adanya dosa yang mematikan kepada manusia. Tanpa juru selamat, manusia tidak bisa masuk surga. Nah, ini yang tidak dipahami oleh Nikodemus. Maka hingga hari ini banyak manusia seperti Nikodemus tidak memahami salib Kristus. Salib Kristus malahan dibuat tertawaan. Jemaat yang kasih dalam Yesus. Padahal kita melihat salib Kristus itu memberi anugerah keselamatan pada manusia melalui imannya. Ini perhatikan, bahwa saudara adalah orang-orang yang sangat beruntung, percaya kepada Tuhan Yesus. Dosa yang mematikan dalam kehidupan saudara, itu sudah dihisap melalui salib Kristus. Maka itulah yang disebut ayat yang kelima, manusia harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Coba baca Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik manusia. Coba. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dilahirkan kembali, diperbaharui kembali oleh Roh Kudus. Tadi oleh Bapa, sekarang oleh Roh Kudus. Manusia jasmani menjadi manusia rohani. Roh Kudus mengendalikan hati dan pikiran manusia beriman untuk memuliakan Tuhan Yesus. Tidak ada manusia yang baik kalau hatinya tidak dikendalikan Roh Kudus. Sering kali saya bicara, sekarang saya sudah umur
73 tahun. Saya mengenal Tuhan mulai umur 7 tahun. Ya, mulai sekolah minggu. Dan sudah saya jelaskan, saya dibaptis umur ya, tahun 65. Ya, berarti umur 15 tahun saya sudah dibaptis. Ya. Saya banyak melihat. Ya, tidak ada manusia yang baik kalau hatinya tidak dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau ada orang yang baik dari dirinya sendiri, itu kebaikan jasmani. Kulitnya saja, casingnya, casing itu tempatnya, luarnya saja baik, tapi dalamnya. Maka Tuhan Yesus sampai mencela ahli-ahli Taurat. Dikatakan, engkau luarnya saja, itu bagus. Seperti kuburan yang dilabur putih, tapi dalamnya penuh tulang belulang. Itulah keadaan ya, hati manusia yang masih dikuasai oleh dosa. Ya. Dalam hatinya tidak ada yang baik, kecuali sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Ya. Bacakan 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi manusia beriman itu dilahirbarukan dengan sempurna dari Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, itulah kelahiran baru dari Allah Tritunggal. Ya, yang telah melahirkan kita, memulihkan kita, ya, dengan sempurna. Manusia jasmani menjadi manusia rohani. Coba kita lihat satu ayat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara sudah dengar jelas ya, kita dilahirkan kembali di dalam kesempurnaan Allah. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, itu kesempurnaan Allah. Ya, maka dikatakan dosa tidak berkuasa lagi. Tidak ada satu ikatan-ikatan dosa apapun yang bisa mengikat manusia yang sudah dilahirbarukan di dalam kesempurnaan Allah. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat ya, semuanya itu karena ada benih ilahi ya dalam kehidupan manusia. Firman Allah itu tidak dapat disentuh oleh dosa. Ya, berbicara tentang kekudusan dan kesempurnaan Tuhan Yesus. Manusia baru itu tidak terikat dosa lagi. Dosa tidak ya berkuasa lagi. Dan kita melihat Tuhan Yesus selamatkan manusia. Manusia hidup dalam kebenaran Tuhan. Ini kebenaran yang sejati. Ya. Kita melihat Nabi Musa itu dengan hukum Taurat yang diajarkan Nikodemus tidak dapat melenyapkan dosa. Ya. Tuhan Yesus dengan Injil ya, melenyapkan dosa dan menganugerahkan keselamatan kekal pada manusia beriman. Maka manusia baru atau yang dilahirkan atau manusia yang dipulihkan ya, itu hidup dalam kesempurnaan Tuhan Yesus. Sekarang saudara itu kalau sudah dilahirbarukan dari Allah Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, saudara ini hidup dalam kesempurnaan Tuhan Yesus. Nah, ini saya tidak paham. Ya, kalau saudara masih ada rasa takut, rasa khawatir, apalagi takut sama setan, apa.
Ya, tadi nggak saya bacakan karena kemahakuasaan Yesus itu banyak. Tapi nanti kalau saya bacakan banyak sekali kemahakuasaan Yesus. Manusia dirasuk satu setan saja, berapa pendeta sulit sekali untuk mengeluarkan itu. Kecuali hamba Tuhan itu ada satu urapan, itu beda. Ya, itu cuma satu setan. Ya. Tuhan Yesus, ya, melepaskan manusia yang dirasuk 2000 setan. 2000 setan. Saudara bisa bayangkan. Maka itu yang dilihat oleh Nikodemus. Ini tidak ada manusia seperti ini. Kecuali ini perbuatan Allah. Bayangkan satu setan saja sudah setengah mati. Ini 2000 setan. Ya, bisa diusir dengan mudah. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Sekarang saudara ini hidup dalam kesempurnaan Tuhan Yesus. Apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara takutkan? Filipi 4 ayat 4. Rasul Paulus mengajarkan, di dalam Tuhan, di dalam Yesus, hiduplah dengan penuh sukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya. Jadi orang Kristen itu adalah umat pemenang. Ya. Kita ini sudah disempurnakan. Ya, melalui pemulihan yang dilakukan oleh Allah Tritunggal ini, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Hidup kita ini luar biasa. Hidup dalam kesempurnaan Tuhan Yesus. Cuman manusia kena tipu daya setan. Ini saja yang saya maksudkan. Ada rasa takut, ini bimbang, macam-macam. Ya, maka tadi saya katakan, saudara kalau beribadah, ya ada hadirat Allah. Jangan saudara samakan di dalam mall. Ya, jadi kalau saudara beribadah, beribadahlah ya dengan sungguh-sungguh. Supaya kuasa firman yang diberikan kepada manusia, itu timbul iman yang berkualitas. Hingga saudara hidup sebagai umat pemenang. Bebas dari segala kebimbangan, bebas dari segala rasa khawatir. Memang hidup itu masih banyak masalah. Ya. Tapi kita melihat kuasa dan kebesaran Allah itu telah menyempurnakan iman kita. Maka setiap masalah itu merupakan batu loncatan bagi kita. Ya, untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan. Ya, yang Tuhan nyatakan melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, maaf, saya khotbah ini saya kesakitan sekali. Yang ini, aduh, ya, maka pergumulan saya ini, ya, cuma dengan rasa sakit, ya. Kalau pergumulan Ibu Gembala sulit tidur, ya. Pergumulan saya mudah tidur, ya. Hingga saya selalu berdoa dalam nama Yesus. Saya tidak mau terikat, karena saya nggak mau, ya. Saya mau tidur cuma hanya berapa jam, ya. Nah, kalau terikat tidur, waduh, ya, saya tidak bisa bersekutu dengan baik, ya, tidak bisa koreksi firman dengan baik, ya. Tapi Roh Kudus, ya, memberikan satu kekuatan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku
ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh menikmati Engkau lagi Tuhan. Kami boleh menikmati lawatan-Mu lagi Tuhan. Bagi kami yang terbuka saat Engkau berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Kami mau terus merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mau tangkap firman-Mu ini Tuhan. Dan kami mau simpan dalam hati kami Tuhan. Untuk setiap saat kami terus renungkan, untuk kami lakukan firman-Mu Tuhan. Agar setiap hari kami dibaharui oleh Roh-Mu Tuhan. Sampai hidup kami seperti Engkau Yesus. Karena saat Engkau datang kedua kali, Engkau hanya melihat apakah ada iman di dalam hati kami Tuhan. Apakah ada iman di bumi ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu Allah Roh Kudus, yang mendidik kami, yang memampukan kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Yesus. Sehingga hidup kami, hidup untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah Bapak Gembala kami Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Walaupun dengan kelemahan tubuhnya, tapi beliau dikuatkan oleh Roh-Mu Tuhan. Secara fisik,
beliau mengalami sakit Tuhan. Tetapi kami percaya iman rohaninya semakin kuat di dalam hidupnya Tuhan. Terus Tuhan kami mohon lawatan-Mu, jamahan tangan-Mu yang berlubang paku, menyembuhkan, menyehatkan tubuh Bapak Gembala kami ini dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Sehingga beliau dapat terus melayani-Mu Tuhan, dengan tubuh yang sehat kembali Tuhan. Itu kami percaya Tuhan, kami percaya itu. Berkati dan berkati Tuhan dalam kehidupannya untuk menjadi berkat bagi orang lain pula. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan, karena itu datang daripada-Mu, kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat kami pergunakan untuk kelebaran kerajaan-Mu melalui tempat ini, melalui gereja Sion Permai ini Tuhan. Sehingga nama Tuhan melalui gereja Sion Permai, melalui jemaat Sion Permai semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Nah, doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua dan nanti kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini dengan doa pendekatan dari Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saudara bantu bangkit berdiri. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Inilah seruan hati kami Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Ku. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus sudah berkati ibadah pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Yang lemah Engkau beri kekuatan, yang sakit Engkau beri kesembuhan ya Bapa. Tuhan, Engkau berkati umat-Mu, berkati iman rohaninya, berkati hidup ibadahnya, Engkau juga berkati rumah tangganya, berkati keuangannya, pekerjaannya, kesehatannya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kalau sebentar mereka akan pulang ke rumah masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang Kau andalkan selain Kau, Yesus. Tuhan Yesus memberkati.